Renjani Relawan Pajak untuk Negeri, sebuah program yang melibatkan mahasiswa untuk mengedukasi dan mengarahkan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan. Nah, di episode kali ini kita akan menjelaskan apa sih itu Renjani dan bagaimana cara bergabung di program Renjani ini. Selamat datang di Podcasting, podcast seru mahasiswa accounting. Di episode keempat ini, saya sendiri, Urul Azmi Badriah, dan rekan saya, Feni Dwi Agustin. Nah, senang sekali bisa menemani kalian pada hari ini. Nah, untuk topik kali ini, kita akan membahas sebuah putar Renjani Ondati. Di sini kita kedatangan dua narasumber yang pastinya keren dan juga berpengalaman. Silakan perkenalan. Halo semuanya, kenalin aku Nabil Morbalia, biasa dipanggil Nabil. Nah, aku merupakan koordinator Renjani KPP Sidoarjo Utara. Kenalin, aku Mawan Nadiansyah, biasa dipanggil Mawan. Nah, untuk Mas Nabil kan dari koordinator Sidoarjo Utara, sedangkan aku di KPP Sidoarjo Barat. Oh, jadi ini beda KPP ya. Yang satu Mas Nabil dari Utara, sedangkan Mas Mawan dari Barat. Iya, benar. Bisa dijelaskan apa sih itu Renjani? Pasti teman-teman ini semua masih bingung pengertiannya Renjani itu apa? Jadi Renjani sendiri ini kan memiliki singkatan dari Relawan Pajak untuk Negeri. Nah, Renjani itu merupakan program dari Direktorat Jenderal Pajak yang memiliki visi sama tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai membayar dan untuk melaporkan pajak. Nah, kegiatannya sendiri itu seperti kayak laporan SPT dan juga ada kegiatan kehumasan seperti kayak sosialisasi edukasi perpajakan. Jadi garis besarnya Renjani ini adalah relawan pajak yang membantu untuk melakukan laporan atau membantu masyarakat untuk melakukan laporan SPT tahunan ya. Benar. Betul. Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri itu seperti apa ya? Boleh dijelaskan? Nah, untuk alur pendaftarannya sendiri dari kita ya, kebetulan kan kita kan satu kampus ya, Mas. Iya, benar. Nah, untuk itu kita itu pertama informasinya itu dari tax center terlebih dahulu. Lalu informasi dari tax center itu dikirim ke mahasiswa. Nah, kita yang sebagai mahasiswa itu ingin mencoba masuk relawan pajak itu. Nah, setelah mengikuti relawan pajak itu kan nanti ada link ya. Nah, mungkin boleh editor ditampilkan. Ya, ditampilkan linknya ya. Nah, di situ kita nanti akan masuk link tersebut. Nah, lalu di situ nanti ada beberapa formulir yang kita isi. Contohnya seperti nama panjang, ada NIM, ada universitas. Nah, setelah itu nanti kita disuruh untuk menampilkan dokumen. Nah, dokumen ini itu ada dua jenis dokumennya. Ada untuk esai motivasi, lalu yang satunya untuk video perkenalan ya, Mas ya? Iya. Tapi itu untuk pada intinya yang kayak esai sama video motivasi itu isinya tetap sama, cuma kan tetap beda antara esai sama video tadi. Ya. Kayak video tadi kan berupa kayak misal minimal itu 2 menit atau 1 menit gitu. Nah, yang esai kan tidak ada batasan waktu, cuma ada batasan kayak kata-katanya aja. Minimal katanya kayak 1000 kalau nggak salah, 1000 atau 100 gitu. Iya. Nah, untuk isinya dari formulir tersebut, dokumen tersebut, itu isinya itu kayak apa ya? Yang pertama itu ada perkenalan, terus ada juga kayak alasan kamu mengikuti, mengikuti relawan itu. Terus ada hobi, terus ada pengalaman kamu. Nah, untuk pengalaman ini itu kayak apa ya, Mas? Kalian bisa mengisi pengalaman ini dalam organisasi. Ya, mungkin organisasi, terus pengalaman dalam public speaking ya. Nah, ya itu. Terus ada juga yang terakhir itu kayak motivasi kalian ikut Renjani itu kenapa? Kayak gitu sih. Jadi tadi pendaftarannya itu ada dua. Yang pertama pendaftaran melalui esai dan juga video. Ya, jadi bisa memilih nggak antara keduanya ini. Tadi udah dijelaskan sama persyaratannya kan? Iya, benar.
Jadi setelah melakukan pendaftaran itu, kita nggak cuma turun langsung ke lapangan ya? Nah, itu nggak langsung turun ke lapangan, itu nanti juga ada pelatihannya. Ya ada tahapannya yang harus kita lalui dalam tesnya tersebut. Nah, setelah pendaftaran tadi itu nggak langsung turun ke lapangan, Ya. tapi nanti ada pelatihannya sendiri. Mungkin bisa disebutkan, Mas. Nah, untuk pelatihannya sendiri itu mungkin ada sekitar 4 ya kalau. Iya, ada 4. Nah, yang pertama itu ada BDS Relawan Pajak. Nah, materinya itu isinya itu kayak seputar kayak usaha mikro kecil dan menengah. Dan terus ada juga yang kedua itu materi pelatihan pajak. Nah, di dalam pelatihan tersebut itu isinya kayak bagaimana sih kita saat terjun lapangan. Nah, pada intinya itu kayak pembekalan lah, Ya, pembekalan sebelum kita terjun ke lapangan. Betul. Mungkin Nah, yang selanjutnya ada nggak, Mas? Ada. Untuk yang ketiga itu ada materi soft skill, teman-teman. Nah, materi soft skill sendiri ini itu kita itu bagaimana cara kita untuk memanage waktu, apalagi untuk komunikasi dengan WP, yaitu wajib pajak. Nah, terus keempat ada pelatihan kehumasan ya, Iya, Mas kehumasan. ya. Nah, itu kita itu seperti dilatih untuk bagaimana cara kita membranding diri kita melalui membuat konten. melalui media sosial, membuat konten, bagaimana cara kita itu membuat wajib pajak itu segera melaporkan SPT mereka, begitu. Kurang lebih kayak mengeratkan antara relawan dengan wajib pajak. Ya, betul. Gitu. Jadi sebelum turun lapangan itu ada pembekalan terlebih dahulu. Iya. Nah, berupa tadi 4 tadi, BDS, kehumasan dan lainnya. Nah, untuk tahapan-tahapan seperti itu kayak materi-materi tersebut itu digunakan materi kita sebagai bahan pelajaran untuk mengisi tes. Nah, tesnya itu kayak mengisi kayak isian Mungkin gitu. esai, ya, isian gitu. Isian. Nah, kayak tes ABC gitu loh. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitu sih. Ya. Kayak gitu nilainya harus gimana? Atau ada nggak boleh sampai 60 atau gimana? Nah, untuk tesnya sendiri itu seingat kita itu rata-ratanya 75 ke atas ya, Mas ya. Nah, iya itu berlaku kayak semua Iya, semua tahapan. Nah, tesnya itu kan kayak dari BDS yang apa tadi? BDS relawan. Ya, BDS relawan sampai kehumasan itu rata-rata minimal itu 75. Ya. Dan bisa diulang untuk tesnya. Untuk pengulangannya itu sekitar 10 kali. Jadi kalau misal kita udah tes nih ya, terus jawabannya nilainya kita itu nggak sesuai sama yang kita mau, kita itu tetap bisa ngulang sampai 10 kali. Wah, jadi untuk teman-teman yang nilainya di bawah rata-rata 75 ternyata masih ada waktu untuk bisa mengulang. Setelah itu kan tadi sudah pengumuman, pastinya ada tahap turun lapangan. Nah, di turun lapangan ke KPP masing-masing ini apa aktivitas atau tugas yang dilakukan masing-masing? Nah, jadi setelah pengumuman itu kita nggak langsung terjun ke lapangan. Nah, itu sebenarnya kita itu dapat sebelum terjun ke lapangan kita itu dapat undangan dari DJP untuk menghadiri acara pengukuhan dan pembekalan sebagai relawan pajak. Gitu. Baru kita langsung terjun ke lapangan. Ya, ke KPP masing-masing gitu. Jadi sebelum turun langsung ke lapangan masih ada pengukuhan. Iya, benar. Yang dimana pengukuhannya itu di DJP Kanwil Jatim 2 di Sidoarjo. Kalau boleh tahu, setelah turun lapangan itu apa sih aktivitas atau peran tugas Renjani ini, bisa dijelaskan? Langsung mari aku ya. Nah, tadi kan dijelaskan ada pembayar atau pelaporan, cara membantu melaporkan SPT tahunan. Nah, bisa dijelaskan ke teman-teman apa sih, gimana cara pelaporan itu? Nah, balik lagi ke awal tadi ya. Jadi kita itu dalam Renjani kita itu membantu dan juga membimbing untuk WP bagaimana cara agar melaporkan SPT. Nah, tujuannya kita itu supaya WP sendiri itu bisa melaporkan sendiri. Jadi nggak perlu ke KPP lagi. Apalagi kan ini kan era digital. Udah era digital apa ini namanya? Teknologi, bener. Jadi kan zaman itu semakin canggih gitu. Enggak semua WP itu bisa main secara digital. Ya. Makanya kita itu membantu lewat asistensi tadi. pelaporan tadi. Betul. Nah, Jadi kalian juga menjelaskan kepada masyarakat pentingnya melakukan laporan pajak. betul. Wah, menarik sekali nih. Kalau boleh tahu persyaratan pelaporan SPT itu bagaimana sih? Boleh dijelaskan?
Nah, untuk persyaratan laporan SPT ini kan sebelumnya SPT kan dibagi 3 jenis. Ada SPT 1770 untuk badan atau untuk para usaha, lalu ada 1770 SS itu untuk pendapatan bruto per tahunnya itu di bawah 60 juta. Lalu ada 1770 S itu pendapatan per tahunnya itu di atas 60 juta. Nah, untuk persyaratannya sendiri yaitu ya cuman bermodalkan 3 aja ya, NPWP, lalu ada bukti potong juga, lalu kalau bisa email juga. Evin itu lebih tepatnya Evin sih. Oh ya, lebih tepatnya Evin. Tadi itu kan bahas tentang bukti potong. Nah, bukti potong adalah syarat untuk pelaporan SPT. Nah, pastinya teman-teman ini masih bingung apa sih bukti potong, bisa dijelaskan? Baik, untuk bukti potongnya mungkin bisa editor untuk menampilkan ya. Tolong ditampilin ya. Ya, tolong ditampilin ya. Nah, untuk bukti potong sendiri itu kita dapatnya itu dari mana? Dari bendahara perusahaan gitu. Satu, persyaratan SPT ini harus ada bukti potong. Bisa dijelaskan di bukti potong ini apa saja sih yang harus kita lihat? Untuk bukti potongnya sendiri, poin-poin yang pentingnya itu ada bruto sama netonya, lalu ada PPh terutang sama PPh terpotong. ya Nah, terus itu identitas wajib pajak sama identitas pemotong juga dari perusahaan itu. Jadi tadi adalah beberapa poin penting untuk melakukan laporan SPT. Ada bruto dan neto, dan juga ada PPh terutang sama dipotong. Ya, dan juga identitas. Nah, identitas. Untuk tadi mungkin ada tantangan waktu melaporkan SPT membantu masyarakat. Itu Mungkin apa? dari tantangannya itu sendiri ya, mungkin saat kita berhadapan langsung sama WP. Nah, WP kan itu memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda ya. Mungkin ada yang kayak orangnya itu pendiam, ada yang penyabar, ekstrovert. Nah, itu mungkin tantangannya itu di kayak kita ketemu sama WP yang orangnya itu agak emosian gitu. Ya. Misalnya kita masukkan emailnya, terus nunggu kode verifikasi. Nah, saat kode verifikasinya ini mau kekirim di email, itu tiba-tiba itu ada kejadian kayak webnya itu error, sehingga kan nunggu lama. Nah, itu WP-nya itu nunggu lama, jadi kayak bad mood lah. Nah, kita itu mau nggak mau harus menetralkan WP tadi, mengatasi tadi. Cara mengatasi biasanya seperti apa? Kalau mengatasinya itu kayak kita tetap Mungkin bisa diajak ngobrol ya Mas ya. Iya, diajak ngobrol aja. Terus mungkin kalau ada makanan dari KPP, disediakan. nanti kita sediakan gitu. sediakan. Oh, jadi dengan cara mengobrol atau memberi makanan supaya mengkondisikan suasana. Betul. Biar WP-nya nggak bad mood. Iya. Pasti banyak banget pengalaman di KPP masing-masing. Kalau boleh tahu apa aja sih, boleh dijelaskan? Nah, untuk pengalaman sendiri di KPP Barat ya, yang pastinya balik ke awal lagi ya, bagaimana cara kita itu menyikapi wajib pajak yang berbagai karakter, lalu bagaimana kita cara melaporkan SPT mereka, lalu bagaimana cara mengedukasi juga. Nah, itu kan termasuk pengalaman yang gak bisa dilupakan juga ya, itu kan juga baru pertama kali. Lalu ada ini juga pegawainya di sana juga sangat ramah sih, apalagi kan pastinya kan mahasiswa itu nggak langsung bisa, pastinya ada kesulitan sendiri kan ya. Nah, di situ para pegawai itu siap membantu dari berbagai banyak lah masalahnya, pokoknya sabar dalam menyikapi lah gitu pokoknya. Nah, untuk dari KPP Sidoarjo sendiri kurang lebih sama ya kayak dari Barat tadi. Nah, cuma ada tambahan sedikit nih dari saya. Di setiap relawan yang bertugas kan pasti ada yang namanya PIC. PIC itu namanya apa ya? Penanggung jawab lah istilahnya. Nah, itu mereka itu membantu kita dari masalah-masalah, misal kendala teknis kayak yang nggak kita ketahui, misal kita kurang paham, terus bingung gitu ya? Iya, bingung. Itu PIC-nya membantu kita dengan sabar, dengan telaten. Ya, telaten. Pokoknya sampai kita benar-benar bisa gitu. Ya, Nah, terus
di KPP Sidoarjo Utara itu kita itu disediain tempat buat Tempat khusus. iya, tempat khusus buat naruh barang dan juga tempat buat istirahat. Jadi kita yang di KPP Sidoarjo Utara itu ngerasa kayak KPP itu rumah bagi kita. Oke. Karena menampung juga. Iya, gitu. benar. Kalau kayak itu sih. Itu tadi kan sudah dijelaskan seputar pengalaman dari KPP masing-masing. Nah, mungkin bisa dijelaskan benefit dari Renjani itu sendiri? Nah, untuk benefit dari Renjani sendiri sih mungkin kayak kita dapat sertifikat ya. Nah, sertifikat itu bisa kita konversikan menjadi CV buat kita kalau mau ngelamar kerja. Ya. Terus kita juga bisa dapat melatih dan mengembangkan skill public speaking kita dengan cara kita berhadapan Melayani langsung WP. melayani WP yang berbeda-beda karakter tadi. Ya, berbeda-beda karakter Ya. tadi. Mungkin tambahan juga ya, untuk kampus kita sendiri itu sertifikat dari Renjani tadi itu bisa dikonversikan menjadi ke PKL ya Mas. Iya, benar. Sehingga kita itu udah nggak ikut PKL lagi. Iya, kapan Gitu. lagi? Iya, Magang kapan cuma lagi? 2 bulan bisa dikonversikan Ke sebagai PKL. Iya. Jadi untuk benefit mengikuti Renjani ini sangat banyak teman-teman. Salah satunya bisa konversi sebagai PKL atau untuk PKL, dan kedua kita mendapatkan sertifikat ini dimana bisa digunakan untuk penambahan CV. Iya. Nah, Dan tentunya pengalaman yang baru. Nah, pengalaman ini tidak akan kita dapatkan di mana, tapi di KPP. Makanya jangan ragu-ragu untuk mengikuti relawan pajak. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir. Tadi kan sudah dijelaskan cara mendapatkan semuanya itu harus mendapatkan sertifikat. Nah, di sini kalian bisa menjelaskan bagaimana sih dapat sertifikat itu? Apakah kita harus mencari poin? Dan jika memang kita harus mencari poin, bagaimana caranya? Dan boleh disepil untuk tips and triknya? Nah, untuk tips and triknya biar dapat poin ya, intinya dapat poin kan ya. Ya. Untuk dapat poin sendiri itu kan kita juga dapat dari kayak setelah kita ngelaporin SPT tadi kan dapat namanya BPE sama BPS. Nah, itu kita konversikan ke poin tadi. Itu caranya lapornya itu lewat webnya DJP, bukan Renjani. Webnya Renjani sendiri. Nah, itu kisaran poinnya itu sekitar untuk BPS itu 75. Nah, untuk yang BPE itu 125. 150 enggak sih Mas? 125. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada juga yang dari konten-konten. Nah, misal nih kita mau buat konten. Buat kontennya itu bisa diupload di IG, TikTok, YouTube bisa ya. Iya. Nah, itu kontennya nggak semata-mata konten yang kayak gimana gitu. Itu kontennya yang berisi tentang edukasi tentang perpajakan. Kayak misal jenis-jenis apa sih jenis-jenis SPT, terus kapan kita harus terakhir lapor SPT itu, nah kayak gitu. Nah, untuk yang konten kreator tadi itu nilainya sekitar 300 ya? 300, ya, 300. Bisa dijelaskan tadi kan ada setelah bukti pelaporan mencari BPS atau BPE gitu. Iya. Nah, itu apa sih BPS sama BPE? Kan Nah. teman-teman pastinya masih belum Belum tahu. paham. Betul. Nah, untuk BPS sama BPE itu, kalau yang BPE itu kan bukti potong elektronik. Nah, itu bukti potong bukti penerimaan bahwa kita sudah melaporkan SPT tersebut. Itu yang BPE itu kan elektronik, jadi pelaporannya yang khusus online. Untuk yang BPS itu kan artinya bukti penerimaan surat. Nah, itu yang bukti penerimaan surat itu bentuknya manual. Jadi itu laporannya SPT-nya secara manual. Iya. Nah, Poinnya lebih nanti sedikit. Untuk BPE sendiri nanti itu biasanya itu muncul di email. Iya. Iya, buktinya muncul di email. Jadi untuk kesimpulannya sih, mungkin poin yang paling cepat dapatnya itu dan lebih besar itu mungkin dari buat konten. Soalnya konten, buat konten. sekali konten itu 300. poinnya 300. Jadi cepet kan dapatnya. Gitu. Nah, untuk teman-teman jika ingin mendapatkan sertifikat, kan tadi sudah dijelaskan poin-poinnya itu ada 3 yang dilakukan oleh Kak Mawan sama Kak Nabil. Yaitu yang pertama dengan cara membuat video yang dimana video ini berisi tentang edukasi perpajakan. Kedua yaitu dengan cara BPE, bukti secara elektronik yang dimana ini akan muncul di email kalau secara online. Dan yang ketiga ini BPS.
di mana ini bisa dilakukan dengan cara manual sehingga mendapatkannya dengan cara surat. Wah, ternyata tidak terasa, guys. Ini sudah berada di penghujung episode. Dari pengalaman dan cerita yang kalian berdua sampaikan bisa membuat ilmu bagi kita dan teman-teman yang masih kurang paham. Apa sih itu Renjani dan bagaimana cara untuk bergabung dalam Renjani? Dapat disimpulkan bahwa relawan pajak untuk negeri adalah bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan masyarakat melalui edukasi dan pendampingan yang dilakukan oleh relawan. Setuju. Untuk para sobat yang ingin mendaftarkan Renjani, silahkan saja karena pengalaman tadi bisa dilakukan untuk menambah pengalaman kita semua. Untuk para narasumber yaitu Nabil dan juga Bawan, terima kasih ya karena sudah hadir di tempat podcast kami. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan dan menonton. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe ya. Dan jangan lupa nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. See you next time.